Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah, wabil khusus saudariku dan juga teman-temanku seiman yang ada di Hong Kong yang sedang memanfaatkan istirahatnya untuk menuntut ilmu. Ya, di dalam rangka untuk memperbaiki kualitas spiritual berupa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha khairu man anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah, karuniakan kepada diri ini ketakwaannya dan sucikan diri ini sesuci-sucinya. Engkaulah zat yang paling patut mensucikan, membersihkan dengan kondisi sebaik-baiknya. Taib. Alhamdulillah, kita sampai pada penghujung kitab, dan insya Allah pada pertemuan ini kita akan khatamkan kitab yang judulnya Kashfus Syubhat yang disyarah oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin yang bukunya telah dipegang oleh akhwat semuanya. Begitu juga para pemirsa yang mengikuti kajian ini, saya ucapkan juga semoga perhatian, keistiqomahan antum semua, ikhwan wal akhwat fillah, untuk mengikuti kajian Kashfus Syubhat ini sampai tuntas, khatam, Allah menjadikan ilmu kita ini bermanfaat. Insya Allah kajian Kamis ini kita akan off-kan untuk selamanya, dan kita pindah kajian ini pada setiap Selasa, insya Allah, ya. Jadi setiap Selasa siang kita akan adakan kajian secara rutin
yang itu insya Allah akan diikuti oleh beberapa perusahaan, yaitu Selasa pertama akan menjadi kajian spesialis pelabuhan mengaji. Adapun Selasa yang kedua, kalau Selasa pertama ini kita mengkaji kitab Fakta Baru Wali Songo setiap Selasa pertama. Selasa yang kedua ini untuk umum, ya, meskipun Selasa pertama juga untuk umum, tetapi tidak ada kegiatan institusi yang menyelenggarakan secara khusus, yaitu membaca kitab Syarhu As-Sunnah karya Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala yang disyarah oleh Syekh Ar-Rajihi. Kemudian Selasa yang ketiga kita membahas kitab Rintangan Setelah Kematian. Selasa ketiga dengan majelis ta'lim ya, untuk ibu-ibu yang dari Semarang. Insya Allah ini kita akan membacakan kitab Air Mata di Ujung Malam. Selasa yang keempat membaca kitab Rintangan Setelah Kematian dengan Rumah Sakit Darmais. Selasa keempat, ya, rumah sakit spesialis kanker, ya. Dan yang kelima kita akan gunakan tabligh akbar yang sifatnya tematik insyaallah. Baik. Sekarang kita akan membacakan kitab penghujung dari kitab ini, kata Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab, "Walinakhtatimil kalam." Pada kali ini kita akan tutup pembicaraan kita insyaallah ta'ala bimas'alatin 'azimatin muhimmatin jiddah, dengan satu masalah yang besar lagi penting, bukan hanya penting, jiddan sekali, jadi penting sekali. Tufham mimma taqaddama, sebagai ringkasan dari pemahaman yang telah kita dapatkan dari awal sampai akhir. Jadi ini adalah saripati, ini adalah puncak syubhat. Makanya saya katakan puncak syubhat ahli bid'ah di dalam menentang tauhid, di dalam menentang kebenaran. Walakin nufridu lahal kalam, namun di sini kita sendirikan, kita kaplingkan pembicaraan di dalam tema terakhir li'idhami sya'niha, karena besarnya pengaruhnya, kedudukannya, perannya di dalam kehidupan beragama. Walikathratil ghalab fiha, ditambah lagi banyaknya orang melakukan kesalahan di dalam masalah tersebut, sehingga Syekh mencoba untuk membahas secara khusus di dalam satu forum penutup tersendiri agar kita itu bisa memahami dengan baik. Di mana fanaqulu, kami katakan, la khilafa anna tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amal. Masya Allah. Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa tauhid itu sebenar-benarnya tauhid, dan bisa dikatakan tauhid itu utuh kalau sekarang ini mencakup qalbi, hati, wal lisani dan lisan, wal amali dan amal. Fa in ikhtalla syai'un min hadha, kalau sekarang cacat salah satunya,
Artinya tidak ada unsur hati umpamanya, tidak ada unsur lisan umpamanya, tidak ada unsur tindakan umpamanya. Lam yakunir rajulu muslima, seorang tidak bisa dikatakan muslim. Tuh. Fa in arafa tauhid wa lam ya'mal bihi. Seandainya dia itu mengetahui tauhid dengan pengetahuan sempurna, tapi tidak mau menjalankan konsekuensinya, fahuwa kafirun, dia itu kafir. Mu'anidun, penentang Islam, kafir'aun wa iblis wa amthalihima, seperti Fir'aun, iblis. Fir'aun itu tahu Allah, makanya Allah katakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwa, dalam surat An-Naml ayat 14. Wajahadu biha, Fir'aun itu hanya mengingkari secara zahir, dalam ekspresi zahirnya saja. Wastaiqanatha anfusuhum, di dalam lubuk hati yang paling dalam meyakini adanya Allah dan dia itu bukan Tuhan. Dia lakukan itu dulman, hanya unsur zalim, uluwan, ingin eksis di muka bumi dengan berbagai macam kemungkarannya, kezolimannya. Oleh karena itu, seorang di hadapan tauhid itu ada 3 kelompok. Ada orang yang bertauhid secara hatinya, lisannya, perbuatannya. Itulah muslim kamilul iman, seorang muslim yang sempurna imannya. Artinya hatinya mentauhidkan la ilaha illallah, menjadi keyakinan yang sangat dalam. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah dengan tegas, perbuatannya menjalankan konsekuensi la ilaha illallah, maka itu muslim. Contoh, ketika seorang itu mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka hatinya meyakini tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang harus saya utamakan, prioritaskan perintahnya untuk dijalankan, larangannya untuk ditinggalkan, kecuali Allah. Dan tindakannya juga begitu, ekspresinya. Ini perintah Allah, saya jalankan. Sholat jamaah ke masjid dengan baik. Khamr saya tinggalkan, saya hindari, karena ini larangan Allah. Itu maksudnya tindakan. Jadi ketika seorang itu mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, hatinya yakin seyakin-yakinnya, menafikan seluruh Tuhan selain Allah. Yang ada diyakini kebenarannya hanyalah Allah. Konsekuensinya, apa saja yang diperintah Allah dijalankan, apa saja yang dilarang oleh Allah ditinggalkan, kan itu. Jadi lisan, hati, perbuatan. Makanya iman itu al-qawlu bil lisan, ucapan secara lisan. Wal i'tiqadu bil jinan, keyakinan secara hati. Wal amalu bil arkan, menjalankan secara rukun. Gitu. Tapi ada orang yang cuma bertauhid secara lisan, mengucapkan la ilaha illallah, hatinya itu tidak, maka ini namanya munafik. Yang dikatakan oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Baik. Ada orang yang sekarang ini tidak bertauhid secara lisan, secara hati, secara tindakan, maka ini namanya kafir asli. Seperti mereka-mereka yang memeluk agama selain Islam. Secara lisan dia tidak mengakui la ilaha illallah, tidak mengucapkan, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Secara hati apalagi tidak mau meyakini, bahkan meyakini sebaliknya. Secara tindakan antipati, maka ini kafir asli. Nah, itu ya. Clear? Jadi siapa yang sekarang mukmin, siapa itu munafik, siapa itu kafir. Baik.
Nah, kita lanjut sekarang. وَهَذَا يَغْلِطُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Dalam hal ini banyak orang yang sekarang itu keliru. يَقُولُونَ هَذَا حَقٌّ. Nah ini, dia mengakui bahwa tauhid yang benar itu adalah menyatakan secara lisan berupa ucapan la ilaha illallah. Menyatakan secara hati berupa i'tiqad tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mengimplementasikan konsekuensi seluruh yang menjadi perintah Allah dijalankan, seluruh yang dilarang Allah ditinggalkan. Tapi orang tersebut yakin, percaya seperti itu, tapi hadza haqqun wa nahnu nafham hadza. Kami faham itu. Konsekuensi beragama memang seperti itu. Tapi nah ini, wa nashhadu annahu al-haq, dan kami bersaksi itulah yang benar. Bahwa seorang muslim itu harus dengan tegas mengucapkan la ilaha illallah. Harus dengan yakin seyakin-yakinnya, dihunjam di dalam hati, ditanamkan di dalam keyakinannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Secara praktik konsekuensinya dia juga begitu. Tidak mau peduli dengan perintah larangan Tuhan selain Allah. Yang saya pedulikan larangan dan perintah Allah. Sehingga seorang bertauhid itu hanya satu. Ini diperintah Allah enggak? Ini dilarang Allah enggak? Dengan demikian, al-qawlu bil lisan, wal-i'tiqadu bil jinan, wal-amalu bil arkan. Walakin la naqdir. Kami tidak mampu menjalankan konsekuensi tauhid seperti itu. Nah, itu. Walakinnana la naqdiru an naf'alahu. Kami tidak mampu menjalankan konsekuensi tauhid di negeri kita yang seperti ini. Wala yajuzu 'inda ahli baladina. Karena itu tidak ditolerir oleh penduduk kampung kami, tokoh-tokoh kami. Nah itu, selalu itu hujah mereka. Selalu ketika mereka itu diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, beragama secara benar, mereka diajak untuk bertauhid secara sempurna, dari mulai rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, selalu berargumen. Itu benar mas, tapi kami tidak mampu. Karena hidup di kampung, cuman minoritas, kanan kiri kita semuanya antipati, menganggap saya itu aneh. Sementara tokoh-tokoh kami seperti ini. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu. Nah ini. Qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Surat Al-Baqarah. Ketika dikatakan kepada mereka, ayolah kita itu di dalam beragama mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan termasuk kepada Rasulullah berupa sunnah, mereka mengatakan, udahlah mas, cukup. Sudahlah mbak, kita cukup apa yang telah sekarang ini populer di tengah masyarakat. Menyebar di masyarakat, umum di masyarakat. Kita nggak usah aneh-aneh, nggak usah tampil nyeleneh, nggak umum. Agama kok nggak umum. Nah itu yang menjadi mereka itu akhirnya maju mundur, bahkan hijrahnya terpelanting. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an. Meskipun praktek keagamaan mereka yang dasarnya tradisi itu dinalar tidak nalar, wala yahtadun dicarikan dalil tidak ada. Sekarang saya tanya kepada antunna semua dan juga ikhwan semua, nalar enggak? Orang supaya anaknya ganteng ketika hamil dibacain surat Yusuf. Nalar enggak supaya pinter ketika ngubur adik ari-ari kasih pulpen, kasih buku. Berarti kalau pengen kaya kasih ATM. Tuh.
Nalarnya di mana? La yaqiluna. Dasar argumentasinya itu mana? Itu apalagi rasionalnya. Tuh. Tuh. Ini semuanya la yaqiluna syai'an. Ya, wala yahtadun. Kita tanya kepada mereka, kenapa kalau ada orang yang hamil 7 bulan ditingkepin, kemudian dimandikan, bahkan mandinya dengan 7 air, nanti diantaranya mereka itu dimasukkan ke dalam bajunya telur, nanti ngelundung di atas perutnya, ketika jatuh pecah anaknya perempuan, kalau nggak pecah anaknya laki. La yaqiluna syai'an, nalarnya di mana? Lebih sangat tidak masuk akal. Ingin mendapatkan satu keberkahan hidup, katanya ngalap berkah ke kuburan Ki Samudro, melakukan ritual seks di sana. Nalarnya di mana? La yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Petunjuk dalilnya mana? Antum sekarang ini mensosialisasikan tahlilan, selamatan, maulidan, perayaan dengan dalil bid'ah hasanah. Sementara di dalam dalil itu hanya mengatakan kullu bid'atin dhalalah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Mana mungkin nalar ada kesesatan yang baik. Baik tapi sesat, sesat tapi baik. La yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Tuh, Masya Allah. Itu kalau kita kembangkan kepada seluruh praktek yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, akan mendapatkan jawaban la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan Rasulullah katakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Kalian akan mengikuti tradisi, budaya, ajaran yang diambil, diadop dari umat lain, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau seandainya mereka masuk ke liang hewan seperti biawak, kalian juga masuk. Artinya semustahil apapun praktek keagamaan mereka yang diadopsi itu, mereka tetap ikuti. Mustahil kan ada orang itu masuk ke liang hewan biawak, itu maksudnya. Makanya argumen mereka dimanapun, kapanpun, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf secara berturut-turut, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Sungguh kami menemukan keagamaan, praktik keagamaan yang dasarnya tutur tinular ular nenek moyang, kami di dalam memegang teguh itu sudah mendapatkan petunjuk. Itu sampai mereka memelesetkan wala tamutunna illa wa antum, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan apa? Dalam keadaan mati memegang akidah tradisional. Masya Allah. Wa inna ala atharihim muqtadun. Jadi ayat pertama muhtadun, mengklaim mendapatkan petunjuk, muqtadun, pokoknya kami nggak akan bisa ditawar-tawar, diutak-atik, dibelok-belokin, lempeng lurus ngikutin ajaran dan tutur tinular dari nenek moyang. Tuh. Jadi seperti itu keadaan mereka dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Mau argumennya yang sekarang diberikan Fir'aun kepada kaumnya supaya taklid, ya kan? Dia mengatakan kepada kaumnya kan, Fir'aun, ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Wahai kaumku, bukankah aku memiliki kekuasaan utuh Mesir ini? Dia membanggakan kekuasaannya. Ya, membanggakan berbagai macam kehebatan di dalam apa? Menguasai, memegang kerajaan pemerintahan.
وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Ini sungai Nil mengalir begitu deras. Kan ini milik saya. Nggak ngelihat kamu. Pamer kekayaan dan kekuasaan untuk menaklukkan hati awam-awamar mereka. Bukan ditaklukkan dengan ilmu. Bukan diajak dengan argumentasi yang ilmiah, tetapi ditaklukkan dengan kekuasaan dan kekayaan. Am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin. Apakah saya itu lebih baik atau orang ini nih Musa, maksudnya Nabi Musa, yang hina dina lagi ngomongnya aja nggak teteh. Itu kata orang Jawa. Masa seperti ini lebih baik daripada saya? Falaula ulki alaihi aswiratum min dhahab. No. Mana kalau dia itu hebat, harusnya dia dikawal oleh malaikat, ini apa namanya, dilimpahkan kepada mereka emas lempengan. Au jaa ma'hul malaikatu muqtarinin, atau dikawal oleh malaikat-malaikat. Fastakhaffa qaumahu wa ata'uhu. Subhanallah. Jadi mereka mencoba melakukan teror mental dengan pamer kekuasaan dan juga kekayaan, sambil di sana ada tekanan-tekanan dan juga intimidasi. Akhirnya fastakhaffa qaumahu wa ata'uhu, ya, dibikin teror mental. Akhirnya mereka tekuk lutut, ya, anut grubyuk, ya, rubuh-rubuh gedang, sing penting tetap mangan. Nah, kan gitu. Itu kata orang Jawa. Nggak peduli benar atau salah. Yang penting sekarang ini masih bisa menguasai suara mayoritas. Yang penting masih bisa mengakseskan ketokohannya. Bisa melanggengkan kekuasaan dan kekayaannya. Dan umat masih memberikan satu aplos-aplos yang begitu deras, komen-komen yang sangat menyanjung, dan berbagai macam tabur bunga pujian, ya, penuh dengan gegap gempita, namun penuh dengan kepalsuan juga. Itu yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Wa ghairu dzalika minal a'dzar. Dan begitulah. Jadi mereka tidak bisa, atau keberatan mempraktikkan keislaman itu tidak jauh-jauh. Di kampung saya nggak umum, Mas. Tokoh-tokoh pada menentang, masyarakat kami sekitarnya ini pada memusuhi saya. Itu walam yadril miskin, ini nggak ngerti orang si miskin ini, anna ghaliba a'immatil kufri ya'rifuna al-haq. Pentolan-pentolan, pimpinan-pimpinan orang-orang kafir itu tahu juga kebenaran. Bahkan mengetahui kok Rasulullah SAW itu Nabi akhir zaman. Islam itu agama yang paling benar. Di dalam suara hati kecil mereka mengakui inna dina indallahil Islam. Walam yatrukuhu, mereka tidak mau meninggalkan semua kesesatan, kekufurannya itu illa li syai'in min hadhil a'dzar. Juga sama, ternyata argumentasinya sama. Kami-kami ini dianggap di kampung ini enggak lumrah. Coba kalau saya sekarang mengakui kebenaran Islam, apa kata umat saya kalau tokoh? Kalau sekarang umat, apa kata tokoh saya? Coba. Terus itu kan gak umum di lingkungan saya. Jadi coba, kalau tokoh kata umat, kalau umat kata tokoh, kan muter gak ada habisnya itu. Dan semuanya itu ishtaru bi ayatillahi thamanan qalila, di dalam rangka untuk mengeksiskan keduniaannya, melanggengkan ketenaran dan kedudukannya, dan menjaga hubungan baik dengan masyarakatnya. Enggak lebih.
Wa ghairu dzalika minal ayat ka qawlihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nasrani Najran yang datang ke Madinah untuk menantang dialog, debat, dan akhirnya terjadi mubahalah. Tetapi akhirnya mereka mengundurkan diri. Bukan mereka itu tidak kenal Rasulullah SAW itu Nabi akhir. Yahudi yang ada di sekitar Madinah juga faham, bahkan mereka itu jauh-jauh hijrah dari Syam ke Madinah hanya sekedar menunggu kehadiran Rasul Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Mereka menolak bukan karena Nabi Muhammad sesat, Nabi Muhammad tidak dijadikan menjadi nabinya, bukan Nabi Muhammad itu bukan nabi atau dia palsu, tidak, hanya semata-mata hasadan min indi anfusihim, karena tidak masuk ke dalam nasabnya Bani Israel. Takut nanti kehilangan setoran, kehilangan popularitas, kehilangan jamaah, dan eksistensi dari mulai kekuasaan dan kekayaannya akan berkurang minimal kalau tidak hilang. Itu yang mereka takutkan. Fa in amila bitauhid amalan zahiran. Kalau seandainya mereka itu mengamalkan tauhid pengamalan secara zahir wa la yafham, sementara dia tidak faham, au la ya'taqidu biqalbihi, atau tidak meyakini secara hati, fa huwa munafik. Dia mengamalkan tauhid secara lisan. Maksudnya mengucapkan secara lisan, mengakui secara lisan, atau mungkin juga mengamalkan secara tindakan, tetapi di dalam keyakinannya sama sekali tidak ada. Ini munafik. Ini yang dilakukan oleh Ubay bin Salul. Secara lisan dia mengucapkan la ilaha illallah. Sesekali dia datang ke masjid berjamaah bersama Rasulullah SAW. Dan itu konsekuensi daripada tauhid, atau jihad bersama Rasulullah SAW. Itu konsekuensi tauhid. Tetapi hatinya penuh dengan kedengkian, permusuhan, dan antipati kepada Islam. Makanya fahuwa munafik. Wahuwa syarrun minal kafiril khalis. Mereka itu lebih jahat, lebih buruk. Karena apa? Menggunting dalam lifatan, musuh di dalam selimut. Tidak vulgar terang-terangan seperti orang-orang kafir. Makanya mereka itu banyak menggoyahkan singgasana Islam, mengguncangkan kesatuan dan persautuan kaum muslimin, dan dari masa ke masa barisan Islam itu dikeroposkan oleh orang-orang munafik yang dikatakan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Bila dikatakan kepada mereka, marilah kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, kamu dapati orang-orang munafik menghalangi agama Allah sekuat tenaga supaya mereka tidak beragama secara baik. Dengan berbagai macam cara, langkah, dan trik-trik, ya, semuanya di dalam rangka apa? Orang tidak eksis di dalam beragama, tidak istiqomah di dalam berislam, dan tidak nyaman dengan agamanya sendiri. Wa hadhil mas'alah kabiratun tawilatun. Ini masalah besar dan panjang. Tatabayyanu laka idza ta'ammaltaha fi alsinatin nas. Jadi itu nampak makin jelas ketika kita itu renungkan apa yang menjadi celotehan sekitar kita di antara umat manusia. Tara man ya'riful haq, kita perhatikan mereka itu mengenali, mengetahui kebenaran, wa yatrukal amala bihi, tetapi tidak mau mengamalkan, wa yatrukul amal bihi li khaufi naqsi dunya. Jadi kita temukan di dalam berbagai macam lisan mereka, apalagi mereka yang hijrah kemudian kembali lagi ke habitat lamanya. Dia tidak tahan banting ketika dia menjalani jalan-jalan hijrah. Argumen mereka sama. Apa itu? Karena takut kehilangan keduniaannya, au jahin kedudukannya, au mudaratil ahad, atau tidak enak sama sesamanya. Tidak jauh-jauh. Dari zaman dulu sampai sekarang dan bahkan ila yaumil qiyamah, seorang sekarang maju mundur ketika beragama Islam, tidak sungguh-sungguh di dalam berhijrah,
menjalani konsekuensi hijrah tidak jauh daripada salah satu di antara tiga. Takut kekurangan atau mungkin kehilangan sama sekali kekayaannya, atau kekurangan atau kehilangan kedudukannya, atau kehilangan jamaahnya, dijauhi oleh masyarakat. Ya, yang awalnya Masya Allah ketua RT RW akhirnya menjadi orang biasa karena alasannya anti tahlilan. Udah, yang awalnya Masya Allah ditokohkan di tengah masyarakat hanya dikarenakan dia mencoba mengatakan Rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah yang memerintahkan saya untuk salatul jamaah ke masjid, meninggalkan berbagai macam praktek kesyirikan, kebid'ahan, termasuk acara-acara tradisi. Oh, langsung mereka teror, mereka tekan, mereka cibirkan, ya, mereka hinakan, mereka kucilkan, subhanallah, ya. Wa tara man ya'mal bihi zahiran la batinan fa idza sa'altahu amman ya'taqid biqalbi fa idza huwa la ya'rifu walakin 'alayhi bi fahmi ayatain min kitabillah. Masyaallah ini. Wa tara man ya'mal bihi zahiran la batina. Ada orang yang mengamalkan ya konsekuensi tauhid secara zahir, tapi secara keilmuan dan keyakinannya dia itu nggak faham, nggak ngerti. Kalau memang seperti artinya nggak ngerti kalau itu semuanya itu nggak benar, ya. Artinya meninggalkan atau tidak mau menjalankan konsekuensi tauhid di tengah masyarakat hanya karena takut kehilangan atau kekurangan keduniaannya, atau kehilangan atau kekurangan kedudukannya, atau dicibirkan oleh masyarakat, mereka tidak tahu ternyata itu adalah konsekuensi tauhid dimanapun kapanpun oleh para rasul, para nabi dan pengikutnya. Walakin 'alaika bifahmi ayataini min kitabillah. Tapi tolong kita renungkan baik-baik dua ayat dari firman Allah yang ini menjadi penutup terakhir. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, ulahuma, yang pertama qauluhu ta'ala, firman Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu sekarang meminta uzur, meminta maaf. Fa idza tahaqqaqta anna ba'd as-sahabati alladhi ghazaw ar-rum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kamu mendapatkan satu kebenaran, fakta bahwa sebagian sahabat yang perang bersama Rasulullah memerangi Romawi, kafaru, bisa menjadi kafir, bisa fabi kalimatin qaluha, dengan sebab kalimat yang diucapkan ala wajhil mazhi wal la'ib, hanya karena guyonan dan main-main. Di mana ketika mereka-mereka dari kaum munafikun yang ikut perang bersama Rasulullah ke Tabuk, karena perjalanannya panas jauh 1000 kilometer, ikhwan. Akhirnya untuk menghibur capeknya, penatnya perjalanan, dia ledek-ledekan. Mereka melakukan lempar-lemparan semacam saut-sautan, celetukan gitu ya. Di antara sekian yang diucapkan mereka, kaum munafikun, saya tidak pernah mendapati seorang yang paling dosa mulutnya, paling rakus perutnya, paling penakut ketemu musuhnya, kecuali sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Loh, itu ternyata turun, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kamu kafir. Padahal dia minta maaf, ya, sampai menangis, menggeret, narik pelana kudanya Rasulullah agar dimaafkan. Tidak dimaafkan oleh Rasulullah karena Allah mengatakan la ta'tadiru, jangan kamu berikan maaf kepada mereka. Bagaimana sekarang ini
orang yang melakukan itu hanya dasar guyonan, hanya dasar main untuk mengisi capeknya perjalanan, penatnya situasi dan keadaan, dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, sementara kita tidak kafirkan orang yang mengatakan itu secara serius, hanya takut kehilangan harta, kedudukan, atau tidak enak sesama manusia. Tabayyana laka anna alladhi yatakallamu bil kufri. Oleh karena itu menjadi jelas buat kita semua. Orang yang sekarang ini berbicara kekufuran, au ya'mal bihi, atau melakukan kekufuran, khaufun min naqsi malin, takut kehilangan atau kekurangan harta, au jahin, kehilangan atau kekurangan kedudukan, kekuasaan, popularitas, au mudaratin li ahadin, atau dalam rangka untuk basa-basi supaya tidak kehilangan jamaah, tidak kehilangan umat, a'zam, lebih besar, mimman yatakallamu bi kalimatin yamzahu fiha, lebih besar resikonya, bahayanya, kekufurannya daripada orang yang berbicara hanya sekedar senda gurau. Okay. Wal ayatu tsaniyah, ayat yang kedua. Wa qawluhu ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun adzim dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Di sini falam ya'dhirillahu min haula'i atau man haula'i min haula'i illa man ukriha ma'a qawni qalbihi mutmainnan bil iman. Ayat ini memberikan suatu penegasan setegas-tegasnya. Allah tidak memaafkan orang yang melakukan kekufuran kecuali karena dipaksa. Ya, karena dipaksa. Ya. Sawa'un kana fi'lu khaufan, ya. Wa amma ghairu hadza, adapun selain tidak dipaksa, maksudnya dalam keadaan normal, faqad kafar, maka dia kafir ba'da imanihi sawa'un fa'alau khaufan. Meskipun dia melakukan kekufuran itu karena takut kehilangan harta, kekuasaan dan kekayaan, au mudaratan, atau di dalam rangka basa-basi supaya tidak kehilangan umat, au masyahhatan biwatnin, atau kecintaan terhadap negerinya, au ahlihi, penduduknya, au ashirati, atau keluarganya, au mali, atau harta kekayaannya, au fi'lihi, atau perbuatannya, ala wajhil mashi au li ghairi dzalika minal aghrad illa al-mukrah. Artinya seorang itu bisa dimaafkan, bisa diterima uzurnya ketika dia itu melakukan kekufuran kalau dipaksa, dan dipaksa itu cuma dua, lisan sama tindakan. Hati nggak mungkin dipaksa. Oleh karena itu, siapa yang melakukan kekufuran hanya karena takut kehilangan atau kekurangan harta, kehilangan kekurangan kekuasaan, atau kehilangan atau kekurangan umat, ya, dukungan real dari masyarakat, atau kecintaan kepada negerinya, penduduknya, atau keluarganya, hartanya, alma maternya, atau apapun termasuk organisasinya, dia lakukan kekufuran hanya karena basa-basi, hanya karena bersiasat, hanya karena macam-macam lah alasannya, maka hal itu tidak bisa diterima alasannya. Bahkan orang tersebut bisa dinyatakan kafir, keluar dari Islam. Fal ayatu tadullu ala hadza min jihatain. Ayat ini memberikan satu petunjuk lewat dua jalan. Al-ula, pertama, illa man ukriha. Kalimat illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Falam yastasnihillahu ta'ala, Allah tidak mengecualikan illa al-mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Wa ma'lumun annal insan la yukrahu. Dan sudah kita ketahui semua, manusia itu tidak bisa dipaksa illa alal kalam, kecuali ucapannya, ngaku di dalam lisannya, seperti yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir, Hubal Tuhan saya, au fi'lin, di dalam tindakannya,
Umpamanya dia disuruh sujud kepada berhala tersebut, tindakan. Wa amma aqidatul qalbi, adapun secara akidah hati, fala yukrahu 'alaiha ahadun, enggak ada seorang yang bisa dipaksa. Makanya enggak bisa sekarang alasan ini enggak enak sama ini itu, terus akhirnya antum meninggalkan akidah, antum meninggalkan praktek-praktek kebaikan, kebenaran, akhirnya juga antum kejebur ke dalam kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan hanya karena takut kehilangan dan kekurangan kekuasaan, atau kehilangan atau kekurangan kekayaan, atau kehilangan kekurangan umat sama dukungan. Tayyib. Wasaniyatu, yang kedua, dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Jadi mereka itu memilih kekufuran daripada keimanan. Tidak mau tegas di dalam beragama Islam. Bukan karena apa-apa. Kata Allah, mereka itu hanya lebih cinta kepada kehidupan dunia daripada akhirat. Haula yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna al-akhirah. Mereka itu lebih mengutamakan ajilah, yaitu dunia, menelantarkan, meninggalkan akhirat. Fasarraha, di sini Allah jelas menegaskan annal kufra wal azab, kekufuran dan azab sebagai konsekuensinya. Lam yakun bisababil i'tiqad, bukan karena sebab adanya keyakinan kufur, awil jahli atau kebodohan, awil bughdi lidin atau kebencian kepada agama, tidak. Au mahabbatul kufri atau cinta kepada kekufuran, tidak. Wa innama sababuhu, hanya saja sebabnya, anna lahu fi dzalika hadzan min hududid dunya. Mereka memilih kekufuran hanya karena faktor dunia. Takut kehilangan atau kekurangan kekayaan, takut kehilangan atau kekurangan kekuasaan, takut kehilangan atau kekurangan umat dan dukungan, sehingga mereka memilih agama kufur, agama sesat dan menyimpang, bahkan membela mati-matian kesyirikan, kebid'ahan dan kesalahan. Dan sebaliknya, memusuhi habis-habisan tauhid, iman, sunnah dan juga kebaikan. Nas'alullah al-afiyah, fa'atharahu 'ala din, semua itu mengalahkan agamanya, sehingga mereka masuk ke dalam firman Allah, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas, lebih mengutamakan keduniaannya, maka dia mendapatkan neraka jahim. Harusnya kita itu, wa amma man khafa maqama rabbih, kita takut kepada Allah, akhirat, dan ingin surga. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia mengendalikan nafsu keduniaannya, popularitasnya, kekuasaannya, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga insyaallah akan menjadi tempat tinggalnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, wa atu wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, semoga kita semuanya ditunjukkan oleh Allah kepada jalan yang lurus sampai kita meninggal dunia di atas jalan yang hak, yaitu jalan Islam, menjadi muslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan. Baik kepada jamaah INSA yang mengikuti kajian ini melalui Zoom, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa japri kepada admin. Dan bagi jamaah yang mengikuti kajian ini melalui
Facebook atau channel YouTube Zainal Abidin Official dapat mengirimkan pertanyaan melalui nomor WhatsApp di 0811 8033 389. Nah, Ustaz, ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana pemahaman orang apabila ketika kita bertanya pada seseorang di mana Allah, seseorang itu menjawab di hati. Apa sikap kita ketika menghadapi hal yang seperti ini? Barakallahu fiik. Pertama, kita anggap mereka itu orang awam. Yang tingkah orang awam itu rata-rata mereka itu tidak utuh pemahaman dia kepada Islam. Kemudian langkah yang kedua, kita harus mengajari mereka seperti yang dilakukan oleh para rasul, para nabi, dan Nabi Isa, waj'alani mubarakan aynama kuntu. Aku dijadikan oleh Allah berkah di mana saja aku berada. Maksudnya, di antara para ulama ahli tafsir, mualliman lil khairi, mengajari kebaikan. Dan itu yang bisa kita lakukan. Disitulah surga kita, pahala kita. Ya. Nah, apa yang kita ajarkan simple. Tanyakan kepada bapak atau ibu. Ibu hafal nggak ayat kursi? Wah, hafal. Allah berfirman apa di ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. Masya Allah. Kursi Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Bandingkan galaksi Bima Sakti, kalau menurut orang-orang barat itu sebegitu besar. Dunia itu ibarat debu, apalagi kita. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas semuanya itu. Bahkan menurut Ibnu Abbas, kursi adalah letak kakinya Allah itu lebih luas jauh daripada langit dan bumi. Bagaimana sekarang ini zat Allah. Terus kemudian zat Allah itu ada di hati antum. Kau bayangin gimana? Subhanallah. Terus kemudian sebelum kita berikan argumen itu, kita tanya. Ibu, yang ibu maksudkan Allah di hati ibu itu apakah zatnya? Ataukah sekarang ini yang dimaksudkan adalah kasih sayang, terus kemudian kebahagiaan-kebahagiaan yang diberikan oleh Allah, ya, kenikmatan-kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita, kemudian menghadirkan ketenangan di dalam hati. Itu kita harus pertegas itu dulu. Kalau dia tidak bisa menjawab, katakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Yang kata Rasulullah, arsy itu dibanding kursi. Subhanallah. Arsy dibanding kursi. Itu seperti halaqah. Arsy itu, kursi itu halaqah. Terus kemudian ulqiyat fi fulatin. Terus kemudian kursi dibanding langit yang 7, itu seperti 7 dirham, keping 7 dirham. Ya, 7 keping dirham dilempar di atas tameng. Jadi nggak ada apa-apanya. La khalqus samawati wal ardi akbar
langit dan bumi itu lebih besar daripada ciptaan kalian. Kursi lebih besar daripada langit dan bumi. Terus kemudian arsy lebih besar daripada kursi, langit dan bumi, apalagi manusia. Dan Allahu Akbar dari semuanya. Itu yang bisa kita jelaskan kepada mereka yang mengatakan Allah itu di hati saya. Jadi kita ulangi lagi, persepsi kita pandang dia adalah orang awam, kemudian kita jelaskan apa maksud ibu mengatakan Allah itu di hati saya. Setelah dengarkan dengan baik, sampaikan ayat kursi, terus Allah itu bersemayam di atas arsy, kemudian jelaskan zatnya bersemayam di atas arsy, sementara ilmu dan juga peliputan, pertolongan, serta pendengarannya di mana saja kita berada. Allah mendengarkan kita. Allah mengetahui isi hati saya. Itu kalau yang dimaksud benar. Tapi kalau yang dimaksudkan di dalam hati adalah zatnya Allah dan juga sifat-sifatnya Allah, maka harus kita jelaskan tadi. Ayat kursi, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Silakan. Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Ada pertanyaan lain, Ustaz? Pertanyaannya di luar tema, Ustaz. Bismillah, Ustaz, mohon pencerahannya. Ana salah satu pengurus kajian. Kami sering mendapat teguran dalam membuat flyer donasi dari salah satu ustadz bahwa open donasi melalui flyer itu adalah perbuatan bid'ah dan masuk kesyirikan kepada Allah. Karena Rasulullah mengajak sahabat sedekah di depan umum. Barakallahu fiik. Membuat donasi melalui flyer. Perlu diketahui bahwa berdonasi dan caranya itu di zaman Rasulullah SAW juga dibikin bervariasi. Kadang Rasulullah SAW memberikan contoh. Ada Bani Mudhar yang sangat tertimpa kemiskinan, kemelaratan, paceklik, datang ke Madinah dalam keadaan lusuh. Kemudian Rasulullah mengajak kepada sahabat, ini metode kan. Ayo siapa yang infak, mau memberi bantuan kepada orang-orang ini, maka mendapatkan ini itu. Ini kan mengajak berdonasi. Cuman zaman Rasulullah karena belum ada flyer gitu aja. Akhirnya ada salah satu Ansor yang membawa kurma sampai dia tidak kuat untuk mengangkutnya. Akhirnya ditiru oleh orang kanan kirinya. Sehingga banyaklah Rasulullah mendapatkan kurma dari bantuan, dari donasi tersebut. Akhirnya Rasulullah mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amilah biha la yanqusu min ujuriha syai'a atau min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan satu tradisi yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang menirunya. Siapa bilang bid'ah? Itu hanya sarana, itu hanya cara. Itu hanya sekedar wasilah. Wasilah yang dimubahkan oleh Islam. Rasulullah mencari donasi. Mengajak orang untuk berinfak, membantu orang-orang yang sedang tertimpa kemelaratan, kemiskinan, kelaparan. Dan Rasulullah juga memotivasi dengan ayat-ayat Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan seterusnya. Dengan demikian, orang yang sekarang mengatakan bahwa mengajak berdonasi lewat flyer, lewat sosmed dan yang lainnya bid'ah, maka dia tidak memahami nas syariat secara utuh
dan kawaid-kawaid fikih secara sempurna, dan dia termasuk orang yang kerdil ilmunya di dalam memahami hal-hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah Antum sampaikan. Kembali ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan izin untuk bertanya. Orang tua ana jualan sembako, akan tetapi menjual rokok juga. Apa hukumnya jika ana memakan dari hasil jualan tersebut? Sementara ana belum punya penghasilan untuk tidak memakan dari penghasilan tersebut. Dan bagaimana cara terbaik agar ana bisa menyadarkan orang tua kalau rokok itu haram dan menjual barang haram pasti penghasilannya haram. Jujur ana belum berani mengatakan hal itu kepada orang tua. Barakallahu fiik. Tayyib, perlu diketahui bahwa saya memiliki buku yang insya Allah judulnya Menjadi Guru Keluarga. Nah, di antara sekian tips untuk mengajak mendakwai orang tua, itu satu, kita harus tetap kenali kedudukan dan juga kehormatan orang tua. Jangan ada perendahan, jangan ada cibiran, jangan ada celutukan-celutukan yang meremehkan. Kemudian yang kedua, jangan melakukan secara frontal dan juga secara ekstrim. Tetapi kita butuh tahapan, pendekatan persuasif, ya. Terutama kita tekankan doa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah dialog yang argumentatif, ya, penjelasan-penjelasan yang apik, ya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita harus kenalkan Islam secara global dulu. Keindahan Islam, beragama Islam secara benar itu kayak apa, itu dulu, jangan langsung menukik ke tema. Nggak paham, kenapa? Karena mereka itu belum punya dasar-dasar, belum punya sekarang ini fondamentasi, sehingga dia tidak paham kenapa dilarang, kenapa diperintahkan, kenapa wajib, kan gitu. Kemudian yang terakhir tentang masalah kaitannya dengan memakan harta dari semua itu, intinya seorang anak itu bagian daripada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka seluruh konsekuensi itu nanti yang ditanya adalah orang tua, bukan antum. Min aina iktasaba, dari mana dia dapatkan, wa ila aina anfaqa, kemana dibelanjakan, itu yang ditanya adalah orang tua, bukan antum. Karena antum masih di bawah kekuasaan, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Disinilah memang beratnya tanggung jawab itu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW katakan, ma min muslimin ya yastar'i law ra'iyatan yamutu wa huwa yamutu wa huwa ghashin ra'iyatihi lam yajid raihatal jannah. Seorang mukmin mana saja meninggal, saat meninggal menipu terhadap tanggung jawabnya, maka dia tidak menemukan baunya surga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan. Kemudian kembali ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat, Ustaz, bagaimana menyikapi orang-orang di lingkungan kita yang menganggap kita adalah salah satu dari jamaah tabligh. Qadarullah tempat anak tinggal gak begitu jauh dari salah satu pesantren jamaah tabligh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Itu kita tidak usah memusingkan hal-hal dengan diri kita. Karena memang orang itu tangkapannya adalah tangkapan pada umumnya. Contoh, seorang ketika
diajak bicara tentang HP, bayangan di dalam otaknya pasti bentuknya segi empat memanjang, terus bentuknya adalah gepeng. Terus kemudian kita tawarkan HP yang bulat, atau kita ceritakan bahwa saya punya HP bulat, dia mencak-mencak, menolak, nggak terima, nggak ngembayangin, kan gitu. Biasa. Jadi intinya jangan sampai antum itu hanyut ke dalam setiap sikap orang, penilaian orang, ya, suka nggak suka orang, antum capek hidup. Maka carilah ridha Allah, tujuan yang jelas, jangan cari ridha manusia, tujuannya yang nggak jelas. Man talaba ridha bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardan nas alih. Barang siapa yang mencari ridha Allah, konsekuensinya tidak disukai orang, maka Allah akan membuat suka sama dia. Ya, Allah suka sama dia, dan yang membuat orang-orang suka sama dia itu Allah. Hati itu di tangan Allah, yang merubah itu Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya'. Oleh karena itu, kita hentikan segala sesuatu, laku, tingkah, ucapan kita dikontrol oleh manusia, bukan dikontrol oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah Anda sampaikan. Baik, tadi itu adalah pertanyaan terakhir, Ustaz. Sekarang kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan kesimpulan kajian pada sore hari ini, Ustaz. Alhamdulillah, di ujung acara ini kita simpulkan bahwa ikhtitam memberikan satu kesimpulan bahwa tauhid itu konsekuensinya secara hati, lisan, dan tindakan. Maka siapa yang sekarang hanya lisannya saja, tidak hatinya, munafik. Siapa yang tidak lisannya, tidak hatinya, tidak perbuatannya, kafir. Maka yang bertauhid secara hati, lisan, sama tindakan, dialah mukmin. Bertauhid dan menjalankan konsekuensinya, itu pasti berat. Makanya jangan dengan alasan karena takut kehilangan atau kekurangan kekayaan, atau takut kehilangan atau kekurangan kekuasaan, popularitas, pengaruh, atau mungkin kekurangan atau kehilangan umat, kita akhirnya mengalahkan tauhid, mengalahkan Allah, memilih dunia kita. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhir. Tidak. Tetap kita harus teguh, tegar, istiqamah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sekali lagi, insya Allah saya mohon maaf, kajian tiap Kamis ini kita off-kan sampai di sini, dan insya Allah siapa yang ingin mengikutinya, maka kita akan pindah secara rutin channel kita pada kajian setiap siang hari Selasa, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita habiskan tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, bahkan mungkin harta kita selama kajian Kamis ini, Allah hitung sebagai pahala, Allah jadikan sebagai jariah, dan Allah terima amaliyah kita, dan Allah jadikan ini ilmu bermanfaat dunia akhirat, menjadi pembela kita di akhirat, bukan menjadi beban kita nanti di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu